Shalom, kembali kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Saudaraku yang kasih, judul pelajaran kita pada saat ini yaitu misi kepada wilayah seberang. Saudara yang kasih, kita boleh mempelajari bagaimana Yesus, cara dia menginjil, cara dia mengajak murid-muridnya untuk terus menggambarkan, untuk terus menyampaikan kebenaran. Saudara yang kasih, setelah mereka dari Genesaret, maka Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, daerah Tirus dan Sidon ini adalah bagian utara dari orang Israel atau kerajaan Yehuda. Dan di sana itu dekat dengan Kanaan, dan di sana terdapat begitu banyak orang yang menyembah berhala atau dikatakan mereka itu sebagai orang-orang kafir. Tetapi Yesus dia mau mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa pekabaran Injil bukan hanya untuk orang Israel atau orang Yahudi atau dikatakan mereka orang-orang Galilea, tetapi Yesus mau bahwa mereka harus menyampaikan Injil kepada orang-orang kafir. Nah, latar belakang kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 6, di sana kita bisa melihat bagaimana pengalaman masa lalu bahwa orang-orang yang Tuhan gunakan untuk menguji iman daripada bangsa Israel. Dan di sini sekali lagi mereka gagal di dalam ujian tersebut, karena di dalam Hakim-Hakim 3 ayat 6 dikatakan dari mulanya orang-orang ini merupakan batu sandungan bagi Israel, dan dikatakan bahwa orang-orang ini adalah mereka beribadah kepada Allah-Allah lain. Jadi bukan Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 11 kita melihat bagaimana hubungan dekat antara orang Sidon dengan orang Ibrani. Jadi di sana kita bisa melihat bagaimana mereka sudah bercampur baur dengan penyembahan kepada berhala. Kemudian di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, di sana dikatakan bagaimana pengaruh negatif yang sudah terjadi. Raja Salomo dia menikah dengan seorang ratu dari Sidon, dan juga dia membuat dia tersesat, dan dikatakan bahwa demikian Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewi kejijikan sesembahan orang Amon. Jadi saudaraku yang kasih, Yesus dia pergi ke sana. Jadi dia pergi ke arah kafir, yaitu di antara Tirus dan Sidon. Kemudian di antara juga orang-orang Kanaan di sana yang menyembah berhala. Nah, di sini Yesus dia mengajarkan kepada para murid, kepada murid-muridnya bahwa penginjilan itu harus dia melewati lintas budaya. Jadi dimanapun mereka berada, maka Injil itu harus disampaikan. Dan seperti kita ketahui bahwa di zaman ini juga Injil itu harus disampaikan kepada khususnya orang-orang yang berada di wilayah perkotaan, orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi memang di perkotaan itu ada banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi termasuk biaya hidup yang tinggi, kemudian rasisme, dan juga ada kefanatikan, nasionalisme, dan pembatasan kebebasan beragama dan berekspresi. Jadi kita tidak bisa menyampaikan Injil mungkin secara langsung di tempat-tempat umum. Oleh sebab itu penginjilan pribadi, kelompok-kelompok pendalaman Alkitab itu sangat penting bagi wilayah-wilayah yang berada di perkotaan untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang belum mengenal kebenaran. Biarlah kita boleh menjadi bagian
dalam pekerjaan ini. Dengan demikian Roh Kudus akan menuntun kita, sama seperti Roh Kudus menuntun Yesus dan murid-muridnya untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang kafir. Begitu juga Roh yang sama yang akan menuntun kita untuk menyampaikan kabar Injil, sukacita keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dengan demikian banyak orang yang akan dijangkau untuk datang kepada kebenaran, dan sukacita yang besar kita akan melihat jiwa-jiwa datang kepada kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita sambil kita terus mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam nama Yesus. Amin.